sebagai ya, jadi bisa di cyber security instructor, sebagai penetration tester, kemudian ada security and compliance auditor, sama security consultant. Ya, ini dari sisi karir. Nah, kita bisa lihat di sini contoh dari cyber security career development. Jadi kalau kita lihat di sebelah yang warna hijau, ya, the green one, ini adalah karir untuk penetration tester, ya, yang bisa dimulai dari bawah. Kita bisa lihat di sini untuk dasar itu Security Plus, kemudian intermediate itu ada Pentest Plus. Jadi Pentest Plus itu di area intermediate, ya, intermediate level itu ada CompTIA Pentest Plus, ya. Ini minimum requirements untuk penetration tester plus, untuk penetration tester, ya. Jadi karirnya tuh luas sih sebenarnya, ya. Misalnya di bagian cyber security instructor, ya, Pentest Plus juga bisa masuk, ya. Di bagian cyber security compliance and auditor, Anda bisa lihat di situ ada juga security Pentest Plus, ya, di security consultant itu Pentest Plus. Jadi banyak area, ya. There are many areas that Pentest Plus certificate holder can pursue the career. Ya. Nah, ini juga bisa kita lihat di progression security certification progression chart. Ini ada Pentest Plus itu di areanya di mana ya? Sebentar saya lihat. Ya, Pentest Plus itu di offensive operations, penetration testing, ya, itu bisa masuk di area ini. Ya, bisa lihat di warna merah, ya. Jadi red offensive operations, penetration testing, kita ada Pentest Plus, ya. Nah, ini adalah area di mana seorang Pentest Plus itu bisa masuk, ya, dari sisi karir, ya. Oke, nah sini kalau yang berhubungan dengan DoD, Department of Defense, ini ada Approved Baseline Certification. Sementara Pentest Plus belum masuk, ya. Cuma nantinya Pentest Plus ini saya off-kan video aja ya biar lebih fokus di ini, ya. Jadi nanti kalau kita lihat di sini Pentest Plus belum masuk, tapi CEH ada masuk, ya. Di mana Anda bisa lihat bahwa CISA Plus ini udah masuk, ya. Diramalkan dalam tahun ini atau paling lambat tahun depan itu Pentest Plus sudah masuk di Approved Baseline Certification untuk Department of Defense Amerika, ya. So this is a Department of Defense Approved Baseline Certifications. As you can see that Pentest Plus is not yet shown in this figure, but hopefully by next year, Pentest Plus will be one of the approved baseline certifications. Yeah. Ya, kita lihat di sini Pentest certification adalah cybersecurity professional. CompTIA Pentest Plus is for cybersecurity professional tasked with penetration testing and vulnerability management. Jadi fokus utamanya memang ke vulnerability management dan penetration testing. Perbandingannya dengan kalau Anda bisa lihat di internet, bisa Anda lihat perbandingan antara CEH dan Pentest Plus. Kalau CEH itu lingkupnya luas sekali, ya. Sedangkan Pentest Plus fokusnya di Pentest. Pentest Plus has its own focus, which is about penetration testing and vulnerability management. Ya. Ini adalah exam terbaru, ya. Memang Pentest Plus baru pertama. So this is the first time. It was actually introduced in July 31st of 2018, ya. Jadi masih baru, ya. Pentest Plus ini very new, ya. Number of questionnya 85, ya, 85 questions. Type of question multiple choice. Length of test itu 165. Passing score 750. Recommended experience ini adalah Network Plus, Security Plus atau equivalent knowledge. Ya, minimum 3 to 4 years hands-on experience on information security or related experience. Ya. While there's no required prerequisite, Pentest is intended to follow CompTIA Security Plus or equivalent experience and has technical hands-on focus. Jadi fokusnya adalah hands-on, ya. Ya. Oke. Ini tentang exam. Pertanyaan nanti disimpan dulu, ya. So please
ask any questions after I have finished my presentation. Oke, exam objective. Nah, kita lihat exam objectives ya. Ada 5 domain di sini. Ada 5 domain. Pertama, planning and scoping. Ya, planning and scoping 15%. Information gathering and vulnerability identification 22%. Attacks and exploit 30%. Jadi banyak pembahasan tentang attacks and exploit. Kemudian penetration testing tool 17%, kemudian reporting and communication 16%. Ya, nah ini adalah persentase dari domain-domain yang diujikan. Ya, ini sangat teknikal. Pertanyaan so the questions will be very technical regarding planning and scoping, information gathering, vulnerability identification, attacks and exploit, penetration testing tool, and also about reporting and communication. So you will see that you will learn about penetration testing as well, penetration testing tool as well. Ya. Nah di outline kalau untuk kelas ya, ini course outline. Kalau yang di kelas kita belajar ada beberapa topik yang dibahas di sini, yaitu identifying security fundamentals, ya, analyzing risk, identifying security threats, conducting security assessments, implementing host and software security, kemudian ada implementing network security, managing identity and access, implementing cryptography, and then operational security, ya. Kemudian tentang addressing business incidents, ya. Jadi ini adalah course outline, ya. Sebentar, ini sepertinya ada kesalahan sedikit. Oke. Sorry, apologize. I think the course outline is wrongly placed. Let me just check again. Oh, sorry. So ini ada kesalahan sedikit ya. So. Nah, ini adalah yang benar ya. Saya mungkin salah copy paste ya. Okay, apologize for any convenience costs. Yeah. So these are the pentest course outline. Planning and scoping penetration test, kemudian conducting passive reconnaissance, and then performing non-technical tests, conducting active reconnaissance, analyzing vulnerabilities, penetrating network, exploiting host-based vulnerabilities, testing applications. Jadi ada pembahasan mengenai web application, mobile application, ya. Completing post-exploit tasks and analyzing reporting pentest result. Nah, so ini adalah yang course outline-nya kalau kita belajar ya di materi Pentest Plus. Apakah itu dia instructor led ya. Untuk Pentest Plus ini kita offer dengan 2 jenis training ya. So we are offering 2 different types of training. Pentest Plus instructor led classroom virtual class or virtual class, or private mentoring, which is actually one-to-one training with the instructor. Okay, so nothing much about the pen test, but let me just give you a demonstration of what we can actually learn by utilizing the tools-nya. Ini ada 2 tools yang kita gunakan untuk Pentest Plus. Pertama, kita ada namanya CompTIA Cert Master Learn. So these are the tools that will help assist the candidates to learn about Pentest Plus or to master the Pentest Plus, the CompTIA Cert Master Learn and CompTIA Labs for Pentest. Okay, so let me just show you a short demonstration. Okay, so the first one here is the CompTIA Pentest. This is actually the instructor. They call it as the Cert Master Learn because I'm the instructor, so I got this official CompTIA Pentest instructor guide. For the student, you will see that you will get student guide. Jadi ada student guide, ada instructor guide untuk instruktur. Yeah, so from here, so you can see the resources. Then you can even launch the ebook, yeah. And then you go to the, you can see the videos. You can just click, for example, kita bisa lihat video tentang active and passive scanning, yeah. So there are many different
tools here that will assist the participants to understand the concept. So for example, let me play the active and passive scanning. Yeah, this is a very short video. My connection is not really that good, so expect a delay. Okay, so ada video ya. There are many videos that will help you on understanding or in understanding the content like planning and scoping penetration test, conducting passive reconnaissance, social engineering ya. Ada juga practice ya, practice ini ada practice ya. Di mana kita tinggal klik lesson 1 practice category ya. Kemudian di sini ada assessment. Jadi practice ini untuk per domain ya, per domain practice ya. So for example, let me select this ya. Nah, ini bisa kita lihat praktisnya ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Kita bisa select what type of assessment closely mimics a malicious actor including stealth and detection avoidance ya. Ini misalnya red team ya, B. Confirm ya. Nah, ini adalah contoh praktis. Nah, kemudian setelah praktis selesai, kita bisa masuk ke assessment, di mana ini ada 90 pertanyaan, ya, final assessment. Dan kemudian juga bisa kita lihat ininya, strength and weaknesses-nya. Ya, untuk percentile rank, average score and practice, average score on assessment, ya. Untuk resources, ini ada beberapa yang kita bisa download, student guide, ya, student guide. Khususnya kalau instruktur ada instructor guide ya, for instructor ya. You can even launch the ebook. So this is the online ebook. Yeah, so you have to sign in ya for this. Nah, ini yang Cert Master. So this is the Cert Master Learn that will assist you to understand the concept, equipped with videos, practice, assessment, and other resources. Kalau untuk yang ini, yang untuk di lab ya, untuk lab kita pakai yang namanya CompTIA Labs on Demand. Ya. Saya share dulu. Nah, di sini saya ada 2. So you can see that I have 2 course assignments. First one is Pentest, the second one is CySA Plus. So you can just click on Pentest Plus. Ya, kita klik aja Pentest Plus-nya. Nah, untuk Pentest Plus ini lab-nya kalau Anda ikut kelas secara instructor led atau private mentoring, ya. So if you enroll with us for the private mentoring class or even instructor led virtual class, you will get some of the materials here depending on the agreement ya. Jadi di sini ada contoh lab. Kita ambil aja misalnya conducting passive reconnaissance ya. Bisa lihat ya, kita tinggal klik aja. Oh, sorry. Kita ambil aja misalnya conducting active reconnaissance ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ini akan dia launching. Kita cuma butuh browser saja ya. Kita launch saja di sini. Kita cukup punya browser dan internet connection. Minimum requirements is an internet browser, which can be anything. Then internet speed, which is at least about 2 megabit per second Mbps. Yeah. So all labs can be done or can be practiced by using on the browser. Ya, ini ada waktu ya, lab environment is being built, 40 seconds.
Ya, jadi di lab ini Anda bisa lihat bahwa sebelah kiri itu adalah usernya kita, Kali Linux ya. Kita bisa lihat sebelah kanan itu, so on the left side Kali, on the right side instruction ya, di mana ada instruksi di sebelah kanan. Kita tinggal lihat aja. Misalnya di sini, kemudian kita juga bisa klik resources buat masuk dan kebetulan dikasih username sama password di sini ya. Kita tinggal masuk aja Kali. Kita bisa klik student 01. Kan passwordnya PA22W0RD. Ya. Nah, ini tinggal kita ikutin, PA, bentar. Ya, ini bisa kita ikuti instruksi ya. Yang in Kali Linux. Oh, ini root ya, dibilang harus pakai root. Username root. Nah, kemudian passwordnya PA22W0RD. Ini tinggal kita klik sebelah kanan kalau kita udah selesai. Nah, baru kita lihat di sini. Identify the Kali Linux computer main IP address. Masuk ke terminal. Nah, kemudian ketik ifconfig. Selesai. Kemudian ada iNet ya. Kita bisa lihat di sini IP address. Jadi IP-nya, the IP is 1.1.11 and close the terminal. Nah, jadi ini adalah environment yang di setup khusus untuk kita. Anda punya akses sekitar 1 tahun ya untuk lab ini. Nah, Anda tinggal pilih lab-lab yang Anda inginkan ya. Anda bisa step by step di sini. So on the left side or on the left pane, you will see the machine or the resources, and on the right pane, you will see the instructions. Yeah. So you'll see that we have several resources here: server 1, server 2, Kali 2, and so on and so forth. Yeah. Yeah. So lab can be saved. Yeah, you can save the lab. Yeah, and close the window, and then of course you can select any of the other lab that you want to practice. Jadi bisa practice lab yang mana aja, ini tinggal kita pilih. Dan setiap lab itu ada ininya, durasinya ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa labs, CompTIA Labs ini akan membantu ya. So the labs will assist the students to understand the concept as well as practicing ya, or doing the hands-on. Oke, jadi tadi saya sudah kasih demonstrasi untuk penggunaan Cert Master Learn yang tujuannya untuk memberikan Anda informasi yang lebih jelas mengenai topik. Ada video, ada assessment, ada quiz, ada practice questions ya. Kemudian labs that will emphasize on the hands-on practice. Okay, that's all of my presentation. Yeah, thank you very much. Terima kasih ya. Itu aja yang saya bisa presentasikan. Silakan Pak Cece. Ya, terima kasih Pak Semi. Terima kasih juga ke peserta. Mungkin sesinya ada sesi tanya jawab dari rekan-rekan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan di sesi ini. Silakan, kita sudah buka untuk sesi tanya jawabnya. Dari yang sudah hadir atau mungkin ada yang masuk ke WA saya ini pertanyaan.
sebenarnya strongnya apa sih Pak kalau kita ngambil CompTIA Pentest jika dibandingkan dengan training yang sejenis Pak? Gimana? Coba ulangi. Strongnya apa sih Pak dari kalau kita mengambil CompTIA Pentest ini jika dibandingkan dengan training yang sejenis Pak? Sebenarnya sih banyak ya, banyak kalau ditanya mengenai benefits banyak sekali. Pertama masalah CompTIA yang sebagai vendor neutral ya. Jadi CompTIA itu adalah vendor neutral yang netral ya. Jadi vendor neutral, CompTIA is a vendor neutral. Jadi they provide mereka memberikan satu sertifikasi yang cukup dikenal ya. Dan lebih fokus ke practical hands-on dan skill setnya ketimbang ya kalau ditanya sebenarnya sih banyak sekali ya, nggak bisa saya ini kan satu-satu, cuma ya Pentest Plus ini adalah salah satu yang bisa dijadikan sebagai dasar bagi orang-orang yang memang memilih karir di bidang cybersecurity khususnya di area penetration testing. Itu Pak Cece. Banyak. Pak, sambil menunggu mungkin dari rekan-rekan, saya yakin sekali pasti akan ada yang ditanyakan. Silakan, kita open banget ya. Tadi jawab mengenai dari CompTIA Pentest ya. Yeah. If you have any question, those participants from the Philippines, if you have any questions. Yes. None so far? Okay. So, kumusta naman sa COVID sa Pilipinas? Medyo sabi sa balita sir, bumababa na ito. Pero hindi ako Mas okay ba or hindi? Parang ganyan pa rin sir. Parang ganyan pa rin? Oh, okay. Sige. So, no question from any one of you? None? Wala po, sir. Wala pa, okay. Pak, masih ada yang ditanyakan lagi Pak nih. Apabila ada peserta sudah mengambil sertifikasi dari prinsipal yang lain atau yang sejenisnya, apakah bisa mengambil langsung sertifikasi selanjutnya seperti CompTIA CAISA atau CASP ya? Coba ulangi Pak Cece, saya kurang dengar. Apabila ada peserta sudah mengambil sertifikasi dari prinsipal lain yang sejenis misalkan ya produk lain apa ya, apakah bisa mengambil langsung sertifikasi yang selanjutnya atau level selanjutnya di cybersecurity di CompTIA tersebut, misalkan CAISA atau CASP plus? CASP ya boleh. Sebenarnya sih nggak ada masalah, tidak ada prerequisite untuk ngambil yang lain. Cuma ya dipastikan bahwa pengetahuan yang udah didapat dari course yang lain itu udah mumpuni ya. Oh, berarti tidak ada ini Pak ya, tidak ada prerequisite yang harus dipenuhi dulu ya, bisa langsung. So there's no prerequisite to attend CISA Plus, Pentest Plus, or even CASP, but you need to make sure that you have the appropriate or sufficient skill to move to the higher level of certifications. Ini Pak, ada yang tanya juga nih Pak Wisnu. Apakah CompTIA Pentest Plus pakai metode Cyber Kill Chain sebagai standar? Kalau saya baca di CEH tidak pakai. Gimana tuh Pak? Cyber Kill Chain itu bukan standar Pak sebenarnya. Jadi itu sebenarnya metodologi khusus untuk ini. Kalau kita lihat tuh kan ada yang namanya weaponization dan sebagainya. Nah kalau CompTIA Pentest Plus ini dia fokusnya ke pentesting standar, ya pentesting standar. Jadi seperti misalnya ada information gathering atau reconnaissance, ada hampir sama sih sebenarnya dengan kill chain ya. Tapi itu standarnya beda ya. Jadi kita mengikuti pentesting standar yang sudah berlaku, misalnya metodologi seperti dari NIST, National Institute Standard and Technology, atau kita pakai dari OSSTMM, atau kita pakai dari ISAF ya. Oke, Pak Wisnu, gimana Pak? Sudah cukup jawaban dari Pak Semi? Untuk penanya berikutnya ada Pak Naufal, Pak. Untuk CompTIA Labs tadi saya agak ketinggalan karena masalah internet. Untuk registernya memerlukan key-nya, apakah saya di-share key-nya?
Ini kebetulan yang saya share ini untuk CompTIA Labs itu materinya harus beli, Pak. Aksesnya harus beli. Jadi saya nggak bisa share key-nya. Jadi setiap siswa kalau udah ikut, jadi setiap siswa yang udah ikut kelas di SGI atau di tempat kita itu akan mendapatkan akses CompTIA Labs selama setahun. So every students or participant who have registered and paid for the what do you call this, the course, whether it's instructor led or private mentoring, will have the access to the CompTIA Pentest Lab. CompTIA Labs. Ini commercial. This is actually a paid access. You will have 1 year access once you have paid for the registrations. Oke, ya, Pak. Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Eka nih. Kenapa kalau sertifikasi Pentest orang lebih cenderung ke OSCP, Pak? Oke, ini pertanyaan menarik. Jadi begini, OSCP itu sebenarnya levelnya lebih ke hands-on, dia full praktikal. Jadi saya sangat menyarankan orang-orang atau teman-teman yang udah punya minimum skill 2-3 tahun pengalaman di Pentest Ethical Hacking itu untuk ngambil Pentest Plus. Kemudian nanti setelah, jadi misalnya bisa aja ngambilnya CH, kemudian Pentest Plus, kemudian baru OSCP. Karena OSCP itu full hands-on, jadi Pentest Plus tidak full hands-on. Memang dia ada praktikum, tapi untuk ujian tidak hands-on. Jadi OSCP itu di atasnya Pentest Plus dari sisi tingkat kesulitan ujian. Ya. So some participant who have the existing experience on CH or even pen testing can pursue the Pentest Plus before moving to the OSCP. Itu yang ininya. Masih ada lagi pertanyaan itu. Lockheed Martin Cyber Kill Chain ya. Okay. Next Pak ya, ada dari Bapak Maulana. Untuk yang mau masuk ke cyber security, lebih baik ambil career development yang mana, Pak? Nah, kalau itu untuk karir di cyber security harus ngambil dari dasar dulu. Jadi kalau saya sangat sarankan dari dasar, dan kemudian bisa pilih nantinya apakah dia, sambil saya share di sini ya, saya share kembali ya. Ini bisa Anda tergantung hobinya di mana, apakah hobinya di offensive security atau defensive security atau bahkan kepingin jadi instruktur. Jadi tetap harus dimulai dari dasar. Jadi foundational level itu sekitar 1-2 tahun, kemudian 2-3 tahun itu intermediate dan baru ke advanced dan expert. Jadi kalau ditanya harus mulainya dari mana, ya tetap harus mulai dari fondasi, tapi kalau untuk karir tinggal tergantung sukanya yang mana. Sukanya ke offensive ya bisa ngambil Pentest Plus. Silakan lagi. Dari Mr. Daryl Parado nih Pak, compare Pentest Plus sim with EGPT. Okay. Sorry, let me explain in English. CompTIA Pentest Plus is actually not really equal to the AGPT. It's equal to the e-learn penetration tester. I can't really remember. So let me check. Yeah, let me just check. I-learn security. The level is a bit different because CompTIA Pentest Plus does not offer full hands-on. Perhaps it is equal to the CPPT version 2, yeah, CPPT. Yeah, Daryl? I'm not sure about the level, whether it's the same level or what, but you can check the contents. Normally people will take junior or PPT, penetration tester. Let me just check. It's like is this the same or perhaps equal to the e-learn security certified professional penetration tester? That's from my understanding. Masih ada pertanyaan nih Pak Semi.
Selamat siang Pak. Ada opsi offline labs seperti download requirement first atau pakai environment sendiri, jadi bisa run without inet. Terima kasih. Ya, ini Mas atau Pak ya, Mas Dwi atau Pak Dwi atau Mbak Dwi? Pak Dwi, Pak. Pak ya. Pak Dwi, Pak. Kalau ini kalau saya ngajar kebetulan ada dua opsi sih ya. Jadi bisa pakai offline lab yang biasanya kita pakai Kali sendiri, pakai VMware Workstation atau VirtualBox. Kemudian kita pakai beberapa target dari yang kita download dari Vuln Hub ya. Nah, ini jadi ada dua opsi. Opsi pertama pakai online lab yang ada di CompTIA tapi berbayar, harus kita bayar 1 tahun aksesnya, sedangkan untuk offline bisa kita setup sendiri. Silakan Pak Cece. Ya. Ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Arya, ini tampaknya sama kan nih Pak, dari Mitres ya. Berdasarkan silabus, tool apa saja yang digunakan untuk melakukan pentest rekomendasi dari CompTIA Plus, Pak? Nah, kalau untuk CompTIA Pentest Plus sebenarnya banyak sekali tools. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Terlalu banyak, ada ratusan tools. Nah, paling sering kita pakai itu Kali, Kali Linux ya. Kemudian dalam Kali Linux itu udah ada lebih dari 300 tools. Saya tidak hafal semuanya. Jadi salah satunya adalah Nmap dan Metasploit. Ya, silakan. Berikutnya masih ada dari Pak Eka lagi, Pak. Apakah Pentest Plus bisa mengarah ke bug bounty hunting? Bisa sekali, sangat bisa. Karena ada area di mana di Pentest Plus itu kita belajar tentang web application pentesting. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Rupanya hari ini luar biasa nih Pak, antusias pesertanya. Ini kalau silakan masih kita buka room pertanyaannya. Ini ada pertanyaan gini Pak. Idealnya berapa lama Pak peserta boleh mengambil exam setelah training Pak? Mungkin mereka berharap bisa lulus lah kan dari ujian ini. Apakah ada batas waktunya setelah training? Apakah harus latihan dulu? Persiapannya berapa lama atau gimana Pak? Standar sih minimal 1 bulan. 1 bulan ya. Ya, tergantung dari pengalaman. Kalau pengalamannya udah banyak, ya sekitar antara 2 sampai 4 minggu. 4 minggu ya Pak ya. Idealnya biar lulus ya Pak ya. Mudah-mudahan lulus. Oke, dari peserta masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebentar Pak, saya ambil air minum dulu. Oke Pak. Sambil menunggu pasti. Boleh di-sharing dulu kali Pak Lena. Keamanan SPP nanti masuknya di sini. Oke. Kegiatannya ini yang 0301 chapter 03 apakah nanti ke ini arahnya ke penyusunan yang untuk Ya, silakan Pak Cece. Sorry, saya minum agak batuk. Oh iya. Pak, bentuk examnya seperti apa ya Pak? Dan berapa passing score-nya Pak kalau ini untuk passing score 750 dari total skalanya ini 100 sampai 900. Ya, tadi saya udah jelaskan di sini. 900. Itu sebentar. Sertifikasinya berlakunya ya, untuk masa berlaku sertifikasi berapa itu Pak? Masa berlaku 3 tahun, maksimum pertanyaannya tadi 85 pertanyaan, passing score-nya 750, kemudian bentuk pertanyaan itu ABC, ya, multiple choice, ada performance based di mana kita harus ngetik komen atau melakukan analisa terhadap hasil tes. Pak Semi yang bertanya Pak, dari Pak Rado ini nih Pak. I think you may use Pentest for bug bounty because in pen testing you will attack the computer system or application by checking their vulnerabilities, exploitation, but always remember to do it in a legal way. Nah, itu menurut pendapatnya Pak Daryl. Ya, statementnya. Iya Pak, ternyata. Statement from okay. Daryl. Yeah, definitely you can use the Pentest Plus knowledge and skills for bug bounty. Kalau bug bounty kan bug bounty has a different approach ya, mostly related to web application pentest.
Just to remind Ada. you guys that we offer instructor-led virtual and physical training or classroom. For those who would like to pursue the Pentest Plus certification, you can also take the private mentoring program, one-to-one with instructor. One-to-one to instructor with for how long, Pak? 1 month ya? 1 month. 1 month ya, oke. Yeah, 1 month flexible time. Yes, correct. Oke. Baik Pak, sambil menunggu ada yang bertanya lagi, mungkin saya mau share slide. Silakan, boleh. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke sesi seperti yang saya bilang tadi. Hari ini kita untuk webinar selanjutnya, yaitu pada tanggal 27 Oktober, hari Selasa, kita akan lanjut pembahasan dengan CompTIA CAISA Plus. Bagi rekan-rekan yang sudah mendaftar, mohon bisa join pada waktunya pada tanggal 27 Oktober, dan mohon diinfokan juga kepada teman-temannya yang lain untuk bisa bergabung di tanggal 27 Oktober. Itu next berikutnya adalah sesi terakhir dari pembahasan Cyber Security Certification. Berikutnya silahkan. Oke, bisa dikontak ke masing-masing marketing officer. Ada dengan saya sendiri dan Pak Cece, dengan Ibu Ingrid Mahdalena dan juga dengan Ibu Lena Triana. Bisa dikontak ke beliau masing-masing ya Pak ya. Berikutnya, Bu Lena, kita coba share lagi slide berikutnya. Ini adalah schedule untuk trainingnya Pak ya, secara full, masing-masing materi 5 hari untuk kelas CompTIA Security Plus. Kita akan menjalankan trainingnya tanggal 16 sampai 20 November dengan biaya per teks itu 13 juta rupiah. Tanggal 23 sampai 27 November kita buka kelas CompTIA Pentest Plus. Price-nya atau biayanya per teks 13.500.000 dan CompTIA CAISA schedule-nya tanggal 14 sampai 18 Desember dengan biaya 13.500.000 per pax. Biaya tersebut belum termasuk pajak. Minimum peserta dari masing-masing materi 5 pax dan biaya sudah termasuk e-book dan exam. Bagi Bapak dan yang mungkin memerlukan silabus, penawaran harga atau quotation untuk majukan ke diklatnya atau KHRD-nya, silakan hubungi marketing officer yang telah kami share tadi, itu dengan Ibu Lena, dengan saya sendiri, dengan Pak Cece, dan juga dengan Ibu Ingrid Mahdalena. Baik Bapak dan Ibu, kalau masih mau ditanyakan mengenai materi dan juga mengenai jadwal-jadwal training, silakan di-share di sini atau berdasar cukup. Dan kita PT SGI sebagai authorized partner langsung dari CompTIA, dan PSTMI sendiri sudah memiliki semua sertifikasi dari CompTIA Cyber Security. Ada CompTIA Pentest Plus, CompTIA Security Plus, CompTIA CAISA, dan CompTIA CASPI Plus. Beliau sudah memiliki sertifikasi semua, jadi beliau sangat capable untuk menjadi trainer di area CompTIA ini, Pak. Oh, ada pertanyaan dari Pak Wisnu lagi nih, Pak Semi, masih bisa Pak? Di Pentest Plus diajarkan juga social engineering? Ya. Jawabannya ya, Pak. Ya, ya. Pak Wisnu, mendingan download silabus dari CompTIA Pak untuk Pentest Plus. Jadi Bapak bisa lihat isinya apa aja. Oke, Pak Wisnu, jawabannya iya, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Masih ada waktu ya Pak Semi ya, kurang lebih 10 menit, mungkin menuju jam 3. Ya. Karena durasi kita kurang lebih 1 jam. Silakan Pak Semi, sangat
mau men-share semua ilmu-ilmunya Pak hari ini karena beliau memang sangat capable untuk area Ini sambil nunggu ya, bisa kasih ini, contoh Pak. beberapa contoh Silakan, aja. Pak. Ya, misalnya di sini ada analyzing vulnerabilities, penetration testing network, ya. Ini menggunakan lab on demand, ya. Kalau untuk ke lab bisa ada dua opsi sih ya, seperti tadi ditanyakan dan saya sudah jawab. Itu offline bisa kita jalankan pakai virtual mesin ya, dengan memanfaatkan VMware Workstation. Sedangkan kalau yang online ini kita cukup punya browser saja, misalnya koneksi internet yang lumayan kencang supaya tidak delay. Oke.
Pak Semi, boleh nih sambil ada yang tanya-tanya, Pak? Halo? Halo Pak Cece, pertanyaan dari siapa? Halo Pak Cece, pertanyaan dari siapa? Halo Pak. Halo, dari Pak Janu Priyo, Pak. Mohon maaf. Ya. Sertifikasi apa di Komtia yang sangat relevan untuk cyber security forensik, Pak? Nah, untuk di Komtia tidak ada yang spesifik atau khusus di cyber security forensik. Tapi sertifikasi yang relevan itu CISA Plus, Cyber Security Analyst Plus. Itu Pak jawabannya. Gimana Pak Janu? Sudah cukup Pak Janu? Ya silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang pertanyaan lagi masih ada waktu. Pak Semi masih bisa juga bagi rekan-rekan atau teman-teman yang sudah hadir jika ingin tahu lebih banyak atau memperdalam mengenai Komtia Pentest, silahkan join di full training kami sesuai dengan schedule yang sudah kami sampaikan tadi. Untuk bulan November ada Komtia Security Plus tanggal 16 sampai 20. Kemudian ada Komtia Pentest 23 sampai 27 November dan Komtia Caisa 14 sampai 18 Desember. Silahkan kalau mau join biar bisa. Dan itu sekali tadi yang harga saya share itu udah termasuk harga exam ya Pak. Kelasnya kami buka untuk kelas public class dan mungkin saat ini memang kami menjalankan online training atau virtual training. Kalau toh ada dari Bapak atau Ibu yang menginginkan untuk on-class, kami pun bisa mengakomodir tentunya dengan protokol kesehatan yang telah distandarkan. Dan kami juga buka, tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Semi, ada kelas private mentoring, Mbak ya, itu lebih fleksibel dari sisi waktu, itu maksimal waktunya kurang lebih satu bulan, untuk pertemuan dan jam pertemuannya bisa didiskusikan peserta dengan trainernya. Baik Pak Semi, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi atau dari Pak Semi ada yang mau disampaikan kembali Pak? Jadi tadi mengenai virtual lab ya. Virtual lab ini ada penggabungan ya jadi kalau kita beli yang dari Komtia itu dia pakai Hyper-V ya. Jadi kalau untuk materi di dalam kebanyakan pakai Kali Linux sama beberapa server yang misalnya Windows Server 2008 dan 2012.
Itu mungkin sekaligus menjelaskan isi dari virtual lab itu sendiri. Kalau untuk Metasploitable mungkin ada beberapa lah, cuma ini gabungan, jadi ada Windows, ada Linux, ya seperti itu kira-kira. Ya. Terus kayaknya ada yang ya ditanya juga tuh ya, Pak Cece, ada yang nanya tuh Pak Cece. Pak Cece ada yang nanya apakah tuh Pak. Bisa, ya Pak Rocky, apakah bisa melakukan training tanpa exam? Ya. Oh iya, ini Pak Rocky bisa ya Pak ya, bisa training tanpa exam, tetap mendapatkan e-book tapi tidak mendapatkan sertifikasi Pak ya, karena tidak ada exam Pak. Berarti pricingnya menjadi tidak full. Ya betul Pak, tidak full. Jadi terpisah nanti kalau mau Pak, ada biaya trainingnya sama biaya exam kita pisah bisa Pak Rocky. Gimana Pak Rocky, sudah cukup? Ya. Sip. Mungkin Pak Cece mungkin bisa dijelaskan dapatnya apa aja kalau di training tadi. Saya kan ada terangkan mengenai Cert Master, Lab. Nah itu kira-kira kalau dengan yang harga 13 juta itu dapatnya apa aja? Ya Pak. Untuk biaya yang tadi yang 13 juta itu untuk biaya training yang tanpa exam itu hanya akan mendapatkan e-book Pak Rocky original e-book, dan itu original e-booknya pasti akan diberikan per peserta. Jadi buat satu orang satu gitu, nanti akan dikirim by email biasanya untuk linknya. Jadi sebenarnya kita lebih fleksibel sih Pak Rocky, karena kita Kompia authorized partner, jadi kita pasti akan menggunakan materi yang dari Kompia, bukannya yang diperbanyak begitu Pak maksudnya. Untuk labs-nya sendiri itu paket yang tadi disebutkan Pak Cece itu lebih ke arah untuk training dan e-book dan exam. Jadi kalau nggak pakai exam, paling kita akan kurangin dengan harga terpisah gitu Pak. Tapi untuk lab dan lain-lainnya itu nanti terpisah Pak. Seperti itu Bapak. Kalau dari saya udah cukup sih, Pak Cece mungkin. Ya, baik Pak Rocky, ini kan ada tanya lagi Pak, selain exam akan tetap dapat Pak e-booknya. Cuma kalau e-labnya itu kan additional aja Pak. Nanti kalau memang mau e-lab itu kan ada biaya tambahan lagi Pak. Ya, e-lab akan sendiri Pak. Itu tidak termasuk di biaya yang tadi Pak, yang 13 juta atau 13,5 juta yang sudah kami share tadi. Mungkin bisa ini ya Mbak Cece ya, kalau memang mereka nggak mau exam, ya. Uang yang exam itu dikurangin terus dibeliin lab ya. Oke Pak. Ya seperti itu Pak Rocky ya. Nanti mungkin yang lain juga mungkin bisa sama seperti itu Pak ya. Jadi akan dikurangi biaya examnya untuk dibelikan labnya. Jadi yang biaya yang saya share tadi itu hanya untuk biaya termasuk exam dan e-book original Pak dari Kompia. Untuk labnya itu additional Pak. Jadi ada biaya tambahan lagi atau dikurangi dari biaya paket examnya.
Oke, terima kasih Pak Semi. Sudah cukup saya rasa dari Pak Semi ya. Oh, ada lagi Pak. Boleh Pak Semi, ada lagi nih Pak. Dari Pak Agus Sofyan. Bagi yang memiliki minimum skill programming, kira-kira tingkat kelulusannya berapa Pak? Nggak bisa diprediksi. Ya. Karena ini skillnya kompleks sekali, gabungan. Jadi bukan cuma programming, ada networkingnya, ada hal yang lain, ada karena bagian untuk programming ada di bagian scripting aja sih, sekitar 10%-an. Ya, itu yang dari saya. Oke, itu Pak Agus, jawaban dari Pak Semi, Pak Agus. Ini Pak Agus kayaknya baru join nih. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada, Pak Semi, terima kasih. Terima kasih semua peserta yang sudah hadir. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dari presentasi Pak Semi hari ini. Dan saya berharap seperti yang saya sampaikan tadi, kita buka kelas untuk training-training full-nya selama 5 hari untuk tiap materi. Ada kelas public class dan juga private mentoring. Silakan hubungi kembali marketing officer dari masing-masing. Terima kasih. Selamat siang dan yang sudah daftar untuk tanggal 27 Oktober. Insya Allah bisa bergabung lagi dan bisa temannya lebih banyak lagi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Semi. Terima kasih Pak Semi. Thank you, everyone.